Halo, salam PMIK. Bertemu lagi dengan saya Hasan Sadikin yang akan membahas terkait terminologi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait terminologi pada sistem pencernaan. Oke, baik. Di sini kita akan membahas terkait istilah-istilah medis pada sistem pencernaan. Kita review kembali bahwa terminologi medis ini terdiri dari beberapa istilah, baik dari istilah-istilah serapan maupun istilah-istilah medis dari bahasa Yunani maupun dari bahasa Inggris. Oke, ketika kita berbicara sistem pencernaan, apa sih ya yang maksud dengan sistem pencernaan? Jadi sistem pencernaan itu merupakan sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Jadi bisa kita simpulkan sistem pencernaan itu dimulai dari mulut sampai dengan anus. Nah, ketika kita berbicara kepentingan, ya, karena kita ini sahabat PMIK ini sebenarnya sebagai kompetensi mereka itu yaitu memberikan kode, ya, kodifikasi baik untuk diagnosa penyakit maupun prosedur tindakannya. Tentu kalau kita menghafal atau mengingat ya banyaknya kode-kode yang ada di ICD 10 maupun ICD 9 CM yang sebagai sandaran referensi saat ini, dan bisa saja di kemudian hari buku ICD ini akan mengalami perubahan atau update. Tetapi ketika kita berbicara atau memahami dan mengingat terkait terminologi medis, mau bukunya apapun, ya konsepnya sama. Ya, jadi kita akan sangat ditunjang ya, yang sangat bermanfaat ketika nanti teman-teman PMIK ini bisa memahami istilah-istilah medis itu. Jadi di sistem pencernaan ini, jadi kalau kita lihat dia masuk ke chapter 11 ya, yang ada di ICD 10. Nah, ini dibagi per blok, jadi di chapter ini mencakup penyakit dan gangguan saluran pencernaan, nah atau sistem digestif. Jadi dibagi 10 blok dari K00 sampai dengan K93, ada 94 kategori yang baru digunakan 71 kategori. Nah, kemana sisanya sudah dibahas di channel yang sebelumnya. Jadi di sini ada 5 kategori dengan tanda asterisk juga, ya. Jadi sebagai bahan nanti ya kita belajar. Jadi K00 sampai dengan K63 ini disusun secara anatomis tadi ya, dari mulut sampai dengan anus. Ini mudahnya. Jadi mudah bagi teman-teman sahabat PMIK ini untuk memberikan identifikasi atau pembagian blok ya. Jadi untuk sistem pencernaan ini disusun secara anatomis dari mulut sampai dengan anus. Begitu juga nanti terkait kasus-kasus hernia juga dijabarkan ya bersama gangren dan obstruksinya. Jadi maka hanya gangren yang perlu dikode 4 digit karena gangren diakibatkan oleh obstruksinya. Begitu juga dengan blok-blok yang lainnya. Kita tidak akan kupas tuntas di sini karena beda penjelasannya. Ini penjelasan terkait nanti kodifikasi. Jadi teman-teman PMIK ini, sahabat PMIK ini mungkin ada yang disatukan ya antara terminologi medis, patologis dan kodifikasi yang mungkin bisa disebut di kampus-kampus yang lainnya. Ada yang masih menyebutnya KKPMT ya. KKPMT ini bisa KKPMT sampai tindak lanjut dan sampai expert ya. Begitu juga mungkin ada kampus-kampus yang memang dipisah ya. Jadi dipisah, ada yang membahas memang terkait patologisnya, ada yang membahas dengan terminnya, begitu juga dibahas dengan kodifikasinya. Nah, di sini kita akan bahas secara tuntas terkait terminologi medisnya. Jadi di pertemuan sebelumnya juga teman-teman sahabat PMIK ini sudah paham bahwa dalam terminologi medis itu ada yang dinamakan dengan
sufik, ada yang prefik, ada yang disebut dengan root. Nah, ini untuk chapter list-nya. Jadi ada di sistem digestif ini ada di chapter 11. Jadi ini sebagai sandaran teman-teman nanti untuk memberikan istilah-istilah yang ada di ICD-10 ini bisa teman-teman terjemahkan atau teman-teman telusur asal-usul penyakitnya atau riwayat dan akibat dari penyakit ini. Sehingga nanti teman-teman dalam memberikan kodifikasi itu pasti akan tambah pede dan yakin ya bahwa terjadinya penyakit yang teman-teman tentukan itu sudah sesuai dengan review teman-teman yang ada di dokumen rekam medis ataupun rekam medis elektronisnya dari catatan keperawatannya maupun dari hasil penunjang lainnya. Oke, ini terkait anatomi ya. Anatomi tadi sudah disebutkan bahwa sistem pencernaan ini dimulai dari mulut sampai dengan anus. Oke, ini contoh ya, contoh nanti teman-teman bagaimana cara memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah medis yang ada di ICD-10. Contohnya kita berbicara dengan atau menjelaskan terkait K01 terkait tentang ambient and infected teeth ya. Jadi ini terkait infeksi dan pencegahan ataupun tertahannya pertumbuhan si mulut ya. Nah, nih di K01 itu ada dua di sini, ada K01.0, ada K01.1. Yang membedakannya itu di sini kalau yang embedded teeth ini without obstructed by another tooth ya. Jadi tanpa adanya penghalang ya dalam pertumbuhan si giginya itu. Kalau yang invasive teeth di sini because of obstruction by another tooth ya. Jadi dia pertumbuhannya itu ada penghalang ya oleh gigi yang lainnya. Ini contoh gambaran ya yang sering mungkin di sini mungkin teman-teman PMIK ada yang pernah mengalami ya atau sekarang mungkin yang sedang atau masih diderita ya terkait embedded and infected teeth ini ya. Jadi abnormalnya pertumbuhan si gigi ya. Jadi kalau yang embedded tadi dia terhalang ya. Jadi tidak terhalang oleh si gigi yang lainnya. Kalau yang infeksitit ini pertumbuhannya itu dia terhalang oleh gigi yang lain. Nah, ini contoh yang infeksitit ya. Jadi yang infeksi dia. Jadi pertumbuhannya itu bisa dilihat terhalang jadi oleh gigi yang lainnya atau gigi tetangga ya. Nah, infeksi gigi atau gigi terpendam ini merupakan kondisi gigi yang terjebak di dalam gusi. Umumnya infeksi gigi terjadi pada gigi geraham. Ini pada umumnya ya terjadi pada gigi geraham bungsu orang dewasa. Jadi infeksi gigi ini membuat seseorang lebih rentan mengalami kerusakan gigi dan penyakit gusi. Nah, ini faktor lokal yang dapat menyebabkan terjadinya gigi infeksi, mulai dari posisi gigi yang abnormal, tadi ya tentu ini yang paling utama karena pertumbuhannya tadi menyenggol gigi tetangga ya, gigi sebelahnya. Jadi penebalan tulang yang mengelilingi gigi juga, kekurangan tempat untuk gigi tersebut ya. Jadi gigi desudui ya, presentasi tidak mau tanggal. Ini pencabutan prematur pada gigi, inflamasi kronis penyebab penebalan mukosa di sekitar giginya. Ini penyakit yang menimbulkan nekrosis tulang, antara lain karena inflamasi atau abses, juga perubahan-perubahan pada tulang karena penyakit eksantem pada anak-anak. Ini yang dimaksud dengan leukoplakia. Jadi leukoplakia itu merupakan salah satu kelainan yang terjadi di mukosa rongga mulut. Leukoplakia itu merupakan suatu istilah lama yang digunakan untuk menunjukkan adanya suatu bercak putih, ya bercak putih yang atau plak ya atau plak gitu yang tidak normal yang terdapat pada membran mukosa.
Pendapat lain mengatakan bahwa leukoplakia hanya merupakan suatu bercak putih yang terdapat pada membran mukosa dan sukar untuk dihilangkan atau terkelupas meskipun leukoplakia tidak termasuk dalam jenis tumor. Lesi ini sering meluas sehingga menjadi suatu lesi precancer ya. Ini hati-hati ini teman-teman, jangan menganggap ringan ya, infeksi atau radang-radang yang ada di daerah mulut ya. Ini contohnya, jadi yang terkait tadi leukoplakia, adanya flek ya, bercak putih pada mukosa, membran mukosa. Nah, ini faktor yang memicu kemunculan leukoplakia, ini beberapa di antaranya itu ya karena mereka sering ya atau mengunyah tembakau. Jadi mereka merokok atau mengunyah tembakau. Mungkin orang-orang dulu ya konsumsi mengunyah tembakau ini. Konsumsi minuman beralkohol juga secara berlebihan ya bisa mengakibatkan leukoplakia, infeksi jamur mulut atau sariawan yang tidak kunjung sembuh. Ini jadi teman-teman yang lama sembuhnya ini memang salah satu faktor nanti yang memicu kemunculan leukoplakia. Atau leukoplakia umumnya menyerang pada lansia. 50 hingga 70 tahun, untuk jenis kelamin juga berdasarkan penelitian ya. Jadi pria memiliki resiko 2 kali lebih tinggi, mungkin karena jumlah perokok juga laki-laki lebih tinggi pria ini. Kekurangan vitamin A dan B juga ya. Iritasi akibat gesekan dengan gigi, kawat gigi atau gigi palsu. Hati-hati juga nih bagi teman-teman yang menggunakan gigi kawat atau gigi palsu karena ada potensi di sini faktor yang memicu ada kemunculan leukoplakia itu karena gesekan ya, karena gesekan dari gigi palsu ataupun kawat gigi. Sialolithiasis ini adalah batu pada kelenjar saliva. Jadi angka terjadinya submandibula lebih besar ya. Jadi angka kejadian submandibula lebih besar dibandingkan dengan kelenjar saliva lainnya. Salah satu penyakit sistemik yang bisa mengakibatkan terbentuknya batu adalah penyakit gout. Nih, kebanyakan batu pada kelenjar saliva mengandung kalsium, fosfat ya, sedangkan sedikit mengandung magnesium, amonium dan karbonat. Batu kelenjar saliva juga dapat berupa metrik organik yang mengandung campuran antara karbohidrat dan asam amino. Itu mungkin sedikit penjelasan terkait istilah medis yang ada di ICD-10. Masih banyak ya, tadi baru 3 atau 4 ya, 4 istilah-istilah medis yang sudah kita bahas. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bahas lagi terkait terminologis yang ada di sistem pencernaan satu persatu kita kupas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMIK.